Sejak berdialog dengan beliau, terasa saya semakin merasakan semangat dakwah yang ada khususnya di Jakarta Timur ini. Dan tentunya yang sangat saya hormati pula, Ketua Dewan Masjid Jakarta Timur ini, Allahu Akbar. Saya senang sekali berada di tengah-tengah, para dai dan daiyah yang memiliki dedikasi yang cukup tinggi, berjuang untuk kalimatullah yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan di waktu duha kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ketua Dewan Pengurus Cabang Masjid, Dewan Masjid juga Dewan Masjid Cabang se-Jakarta Timur, Masya Allah. Berjumpa para calon penghuni surga ini merupakan sebuah kebanggaan buat saya. Sebuah rasa syukur yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul di satu majlis yang insya Allah disinilah jalan tiket surga kita. Dan tentunya juga yang sangat saya hormati Ketua FUHAP, Forum Ulama Habaib se-Jakarta Timur. Allahu Akbar. Ini harus kita semangatkan. Bukit takbir ini sangat saya sukai untuk menggairahkan dakwah kita. Ruh dakwah kita akan semakin hidup, akan semakin bergelora, Apalagi kalau kita sudah berkumpul dengan pekik takbir yang menyemangati kita, dengan Al-Quran di tangan kita, dengan hadis-hadis Quran yang kita miliki, dengan Siratul Nabawiyah yang menjadi landasan kerja dakwah kita, maka insya Allah, para guru yang sangat saya hormati, yang semua ada di sini, Satizah dan para ustaz, para ulama, para habaib, rasanya sebenarnya saya sangat tidak pantas duduk di sini. Tapi karena amanah dari Bapak Wali Kota untuk hadir dan memberi semangat. Sebenarnya mungkin hanya karena faktor beliau merindu pada ibunya. Jadi saya hadir dan diundang beliau, dan beliau sangat terkesima ketika mendengarkan saya memberikan tausiah. Dia teringat pada ibunya, dari wajahnya, dari semua cara bicaranya. Ustazah persis seperti ibunya. Saya ingin, katanya, pada forum pelatihan dakwah ini, Ustazah, saya rasa bukan memberikan ilmu, tapi lebih kepada mengajak kita bersama-sama berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mudah-mudahan penuh keberkahan. Bulan Maulid masih menjadi ruh untuk menghidupkan semua umat Islam, wabil khusus di Jakarta Timur ini. Hadirnya para dai dan daiyah yang mudah-mudahan lillahi ta'ala, insya Allah Allah dan Rasulnya akan ikut serta dalam pergerakan dakwah para asatidz dan para asatizah. Hari ini sebenarnya waktu saya sangat pendek. Saya sudah bilang sama Pak Wali Kota, saya tidak bisa punya waktu panjang. Tapi nggak apa-apa Ustazah, datang dulu katanya, memberi support, memberi warna kepada teman-teman sahabat dakwah di Jakarta Timur. Satu hal yang ingin saya sampaikan, para guru, para dai dan daiyah yang hadir di sini, sesungguhnya sih yang disiapkan materinya cukup banyak. Saya sempat tanya karena waktunya pendek, jadi tidak saya buatkan flash disknya materi PDF-nya. Saya ingin mengajak kepada seluruh ulama di sini untuk kita melakukan sebuah takwinul ummah. Karena tugas dai dan daiyah adalah ud'u fi sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Kita semua punya tugas yang sama, menyeru, mengajak, ud'u fi sabili rabbik, dalam jalan Allah bil hikmah, dengan cara sebijak-bijaknya, dengan teori-teori yang diajarkan di dalam Al-Quran, dengan cara-cara yang telah dijelaskan lewat hadis-hadisnya Rasulullah. Dan ini saya tidak mungkin menggurui para guru yang ada di sini, tapi lebih kepada menghimbau. Kenapa saya mencoba untuk bicara tentang takwinul ummah ini? Karena fondasi yang terkuat adalah pada iman seorang dai dan daiyah. Karena yang saya tahu dan yang saya juga ikuti, PR
HIV, virus yang sedang merajalela adalah virus LGBT. Ini para dai dan dai harus tahu. Saya di ujung Bekasi Utara melakukan satu gerakan dengan Forum Silaturahmi Dakwah di sana bersama para asatizah. Karena apa? Karena di sana terjadi penyebaran virus LGBT yang dahsyat. Dan kita, saya punya anak murid memiliki banyak majelis taklim, ternyata terkena kasus LGBT itu. Alhamdulillah, itu banyak kita dan Jakarta juga tanpa bapak kiai, para asatizah ketahui secara langsung, atau mungkin saya yakin pasti tahu karena kita ada orang yang menebar berkerumun dengan masyarakat. Kalau para dai dan dai tidak melakukan dakwah fardiyah seperti yang dilakukan Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan hasil dalam melakukan sebuah action dakwah. Sesungguhnya kalau dikatakan sebagai pelatihan, harusnya memang timingnya atau waktunya itu adalah di mana kita duduk bersama, mau berdiskusi, bukan cuma sekedar menyampaikan. Cuma memang sangat saya dan sesungguhnya setengah hari keridoan dari suami saya untuk saya duduk di sini karena apa? Karena ternyata banyak bapak kiai, banyak ustaz, tapi Allah kulihat biiznillah dengan izin beliau sampaikan sesuatu yang hakul haqqo walau kana mur. Saya jadi tidak takut lagi setelah ngobrol dengan bapak juga jadi tanya, kapan Pak Wali ketemu sama ibu saat berceramah katanya. Sehingga mungkin ibu juga kali ya, kok undang siapa, saya tidak pernah terkenal, saya bukan istri Ustaz Abdul Somad. Berapa kali saya ceramah di mana-mana, ibu istrinya Ustaz Abdul Somad yang baru, bukan. Tapi saya merasa berkewajiban karena saya dengan 10 orang anak saya yang juga udah habis Pak. Bungsu saya itu udah kuliah di UI, dengan cucu 14, saya pikir saya punya keberanian menyampaikan, punya keberanian mengajak, punya keberanian berbicara di forum ini. Para kiai yang terhormat, para guru, para asatidz dan asatizah yang sangat saya hormati, yuk kita bergerak bersama-sama untuk memberantas hal-hal yang ada di masyarakat. Karena para dai dan daiyah yang memiliki keinginan berdakwah dari hati yang paling dalam, dari iman yang dengan iman yang daki, iman yang kuat, saya yakin harusnya terberantas semua kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Bayangkan kalau Pak Kiai, ustazah semua berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kezaliman, kejahatan para pemimpin yang juga berbuat jahat itu semua akan musnah. Tapi kenapa kalau tidak terjadi ini? Ini karena lemahnya para dai dan daiyah, itu saya katakan seperti itu. Karena tidak kita lakukan berhakwa walau kana formal, atau kita tidak lakukan asyiddahu alal kufar dengan cara yang tentunya juga melalui pesan Allah dalam Al-Quran, fi sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dan bukan hanya persoalan yang terkait dengan LGBT, Pak. LGBT yang saya hadapi ini sudah merangsek di kalangan para asatizah. Believe or not believe, saya melakukan sebuah proses penyembuhan sudah 2 tahun tidak bisa. Dan saya bukan kata orang, datang murid saya sebagai ustazah, datang ke rumah saya, nangis mengakui telah terjadi fenomena ini. Hanya faktor kemarin COVID, krisis ekonomi. Di waktu 2 tahun itu terjatuh dia, tersungkur dia, saya coba angkat, lalu saya coba benahi, ternyata lagi kita sedikit terhadap dia. Kuatnya LGBT ini menghancurkan. Memang Yahudi melentang doang, kalau Yahudi tidak pernah berhenti untuk terus merusak dan membagi cara. Kasus SCBD, Pak. Belum lagi fenomena TikTok, fenomena yang begitu banyak di media ini harus dikuasai
sehingga kita tahu dari mana kita berjalan merusak itu, menghancurkan itu semua. Nah, hari ini secara singkat, karena kalau saya lihat jam saya agak deg-degan, sudah jam 9, hampir jam 9 ya. Saya ingin mengajak para asatidz, para guru untuk takwinul ummah. Kita mencoba untuk membentuk ummah. Bagaimana cara kita bisa membentuk ummah? Membentuk umat, ya, door to door atau bahkan person to person. Kita bisa merubah mereka, yakni ibda binafsi, dengan mulai dari diri kita sendiri. Para dai harus memiliki, ya, satu bentuk takwinus syakhsiyatul islamiyatul fardh. Jadi membentuk karakteristik pribadi masing-masing. Harus ada sebuah bentuk yang harus kita landasi. Dari langkah yang pertama adalah al-iman. Iman pada diri setiap dai atau dai itu sendiri. Manakala setiap dai dan daiyah telah mengikuti kata iman, kata Rasulullah, ya. Bukan iman yang kita belajar dari SD, SMP sampai kita kuliah. Iman itu bermakna percaya. Tapi kata Rasulullah enggak seperti itu. Al-iman tasdiqu bil qalb. Kita yakin dari diri kita masing-masing, harus punya tasdik. Ketika setiap dai dan daiyah memiliki sebuah keyakinan, Al-Quran is the way of life. Dia adalah zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Para daiyah memiliki kekuatan seperti itu. Tasdiqu bil qalb, keyakinan dari dirinya untuk membuka Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menebarkan nilai-nilai Al-Quran, menyampaikan semua tentang isi daripada hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Saya yakin Pak, jangan sampai, maaf, saya paling sedih kalau di tempat sebuah maulid yang dinanti hanya seorang ustadz yang kalau lucu